masih berhubungan sama mantannya? Aku gak percaya sama manusia. Serah sih, mau percaya apa enggak sih, penting. Bajingan. Aku bisa jelasin, jangan salah paham dulu. Aku dipaksa, aku ketakutan. Sekarang kamu hubungi David dan ajak dia ketemuan. Buat apa? Udah, turunkan aja. Kan bisa dikembaliin besok bantunya. Tahu malu. Bajingan. Ayo. 50. Cepet. Aduh. Lemah banget sih, gitu aja gak kuat. Loh, kok berhenti? Ayo. Aduh. Udah boy, udah. Woi, Bu, tolong Bu. Kamu kok tega nyiksa dia? Nang gini, kamu pikir hewan? Berhenti atau saya lapor lagi polisi. Saya gak takut sama polisi. Lapor aja, lapor. Biru, mampus. Gak punya kan lo? Biru. Sorry. Semuanya harap tenang. Saudara Mario Dandi, kamu akan kami tangkap atas kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap saudara berinisialkan DO. Siapa Deo? Pak. Bersama saya, Amalia dari Putri dari redaksi Jaya TV mengabarkan bahwa tersangka terkait kasus penganiayaan yang dilakukan kepada DO telah ditangkap dan diamankan oleh polisi. Tersangka berinisial MDS ditangkap di sebuah kafe dan dibawa oleh polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Setelah menjalankan pemeriksaan lebih lanjut, motif tersangka dalam menganiaya korban adalah adanya rasa emosi seusai mendengar informasi dari teman wanitanya A atas hubungan korban dengan pacarnya. Kami juga melampirkan beberapa bukti yang telah ditemukan, di antaranya plat mobil Mario yang diubah dan tidak sesuai dengan izin, semula yang menggunakan plat nomor B120DEN padahal aslinya menggunakan B2571 BPP. Bukti pajak kendaraan mobil bukan kepemilikan atas nama Dandi terhadap instansi yang terkait. Tersangka MDS disangkakan pasal 76C Junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar dan pasal 35I ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Bersama saya, Amalia dari Putri dari redaksi Jaya TV mengabarkan ayah dari tersangka MDS terkait kasus penganiayaan terlibat dalam kasus korupsi. Hal tersebut dikarenakan faktor yang mencurigakan mengenai harta yang dimiliki oleh RAT tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Saya, Rafael Alun Trisambodo, Bapak dari Mario Dandi, menyampaikan permintaan maaf kepada David dan keluarga besar Bapak Jonathan beserta keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor. Saya mengaku perbuatan penganiayaan yang dilakukan anak saya menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Maka dengan itu, saya turut mendoakan kesembuhan korban. Terkait pula dengan adanya pemberitahuan mengenai harta kekayaan yang saya miliki,
Saya siap memberikan klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemenko. Harta yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan profil kekayaannya yang mencapai hingga 56 miliar. LHKPN sudah bergerak untuk memeriksa harta kekayaan Rafael Alun. Kami, selaku KPK, juga akan mengundang tersangka untuk melakukan klarifikasi. Setelah kami selidiki, beberapa hal yang telah kami temukan yaitu pembelian 1 unit rumah di Jalan Mendawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebidang tanah dan bangunan di Sentul Golf Mediterania 2, Jalan Pangandaran Golf, Kabupaten Bogor. Adapun aset hasil pencucian uang Rafael Alun pada periode 2011 hingga 2023 yakni berupa sebidang tanah dengan seluas 1019 meter persegi di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. 1 bidang tanah di Jalan Ganesa 2, nomor 12, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Kemudian, pembangunan rumah di Jalan Bukit Zaitun nomor 117, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. 1 bidang tanah dengan luas 31.920 meter persegi di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. 1 unit apartemen The Light Tower lantai 9, unit 9. 1 set perhiasan, 1 unit mobil Toyota Jeep FJ40 RV UC warna putih gading Nopol B1087 BLR. 1 unit mobil Toyota Land Cruiser 200 VX R 4x4 AT tahun 2019 Nopol B10 VVW. 1 unit mobil Jeep Wrangler 3.6 AT tahun 2013 warna hitam Nopol B2571 PBP. 1 unit mobil Toyota Land Cruiser 200 full spec AT tahun 2008 warna abu-abu metalik. Terakhir, Rafael Alun disebut menempatkan hartanya di safe deposit box dengan nomor 40083 atas nama Rafael Alun Trisambodo dengan nomor rekening 07060007497 dan penyimpanan uang di rekening bank atas nama Agustinus Ratno Prasetyo. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari. Pertama, terhitung dari 3 April 2023 hingga 22 April 2023, yang penahanan dilakukan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Kami pihak Kemenku mengecam tindakan yang dilakukan oleh saudara RAT dan mendukung penanganan secara konsisten yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Kami juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh saudara RAT. Mulai hari ini, saudara RAT dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan jabatan struktural ini adalah pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 mengenai disiplin PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 130113 FT 04/2022 dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo pada hari ini Senin 20 Januari 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang pengadilan dengan nomor perkara 130113 FT 04/2022 dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo pada hari ini Senin 20 Januari 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Izin berbicara yang mulia. Silakan. Terdakwa RAT terjerat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
RAT menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar dan tindak pidana pencucian uang sebesar 100 miliar rupiah. Jaksa, silakan membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Baik Yang Mulia. Atas perbuatan tersebut, terdakwa RAT didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo, pasal 64 ayat 1 KUHP. RAT juga didakwa dengan pasal 12B Jo, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangkuk, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo, pasal 64 ayat 1 KUHP atas kejahatan gratifikasinya. Baik, silakan membacakan bukti-buktinya. Baik Yang Mulia. Bukti-bukti terdakwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa membeli Toyota Land Cruiser 200 FXR 4x4 AT tahun 2019 dengan nomor plat B10VVW seharga 2,17 miliar rupiah dari Doni Tagor. Yang kedua, keluarga terdakwa yaitu anak perempuan serta istrinya terlibat dalam pencucian uang tersebut. Yang ketiga, pada tahun 2008, RAT membeli 1 unit mobil Toyota New Camry 24 FAT warna silver metalik dengan plat nomor B808ET atas nama Ernie Meike seharga 300 juta. Dan yang terakhir yaitu yang keempat Yang Mulia, pada tahun 2014 RAT membeli 1 unit mobil FW Battle 4AT tahun 2014 warna merah bernomor polisi AB1708SY senilai 400 juta rupiah. Mobil ini dipakai Angelina Embun Prasasya. Baik, terima kasih. Jaksa, silakan untuk membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Baik Yang Mulia. Tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RAT, hukuman pidana 20 tahun penjara. Menyatakan bahwa terdakwa Rafael Alun Trisambodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Menjatuhkan hukuman sebesar 20 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian sebesar 50 miliar. Ada bambu. Lebu BTS. Yo. Ada cowok. Woi. Sombong amat. Kodaknya ini goblok. Bukan bahu berbentang, bukan leher berdasi yang kudam. Kurang masir mana? Bumbu apa tuh man? Bumbu yo. Kan bisa dikembaliin besok kartunya. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu lemas. Pasu kurang. Pasu papasu. Bukaan udah jadi kan?